Pernah membayangkan beternak burung murai di lantai 3? Kita semua tahu murai itu sebenarnya suka tempat yang lembab, teduh, tidak banyak terpapar matahari. Jadi kalau beternak di lantai 3, apalagi di Kemayoran yang tidak jauh dari pantai, itu tentu butuh penyiasatan yang jitu. Nah, apa rahasianya? Om Doni Harjito akan memaparkan bagaimana trik-trik untuk beternak burung murai di lantai 3. Mari kita saksikan bersama. Simak terus video-video Manuk Kicau. Sobat Manuk Kicau, kali ini kita sudah ada di ATL BBF di Kemayoran, Jakarta Pusat milik Om Doni Harjito. ATL BBF ini unik karena berhasil beternak murai batu di lantai 3. Di Kemayoran, Jakarta yang hawanya panas tentu saja gitu ya. Padahal katanya beternak murai batu harus di tempat yang sejuk, kelembabannya tinggi. Tapi ternyata Om Doni bisa beternak di tempat yang panas. Lebih detailnya bagaimana nanti akan kita saksikan bersama. Om Doni, terima kasih waktunya sudah menerima kami. Sama-sama Om. Ini cerita Om Doni ini menurut saya menarik. Berani beternak burung murai di kota Jakarta, di Kemayoran lagi yang sangat panas. Gimana dulu awalnya Om prosesnya? Kalau kita kan awalnya karena komunitas ya. Jadi karena kita awalnya dari komunitas Kicomania dulu. Jadi www.kicomania.org kalau dulu ya. Sekarang kan ID. Jadi teman-teman memang berawal dari sana karena kecintaan hobi. Terus kita kemudian membentuk asosiasi APBUI. Ya dari situ kita ada ya kecintaan bagaimana sih kita pengen mengembangbiakkan murai batu ya. Murai batu coba-cobalah di rumah misalnya. Berawal dari ini nih 4 pasang dulu, 4 pasang dan alhamdulillah sampai sekarang ya masih produksi. Tahun berapa Om? Mulai? Kita mulai tahun 2019. Oh, baru setahun? Ya, baru setahun. Iya, 2019 iya. Dan alhamdulillah anak sudah ada juga. Walaupun memang karena kondisi panas ya, kondisi panas memang perlu treatment khusus lah kalau menurut saya. Beternak burung di Kemayoran, khususnya di lantai 3 ini memang perlu treatment khusus. Tahun produksi kira-kira berapa Om? Sekitar 10 lebih lah. Dari 4 kandang? Dari 4 kandang. Lumayan. Memang tidak sempurna ya, mohon maaf. Ya. Tetapi bahwa tetap bisa menghasilkan produksi trotolan 10, itu menurut saya sudah bagus. Alhamdulillah. Beternak murai itu kan biasanya orang berpikir di tempat yang sejuk, tidak panas, sirkulasi bagus, kelembaban tinggi gitu. Jadi kalau di lantai 3 lalu pengelolaannya bagaimana? Paling ya kita mendekati habitat aslinya ya. Jadi kita paling siang itu kita siram di lantai. Kandang juga kita semprot biar kelembabannya tinggi. Paling itu aja. Itu pun masih menurut saya masih kurang ya. Masih kepanasan. Masih kepanasan. Bawahnya itu saya lihat ini ya, pasir ya? Ya, pasir. Jadi pasir itu diharapkan nyimpen air gitu? Ya, nyimpen air. Jadi kita semprot minimal mengurangi panas lah ya. Ya. Jadi teman-teman yang tidak punya lahan ideal gitu ya, tetapi punyanya lahan dak di atas, atau kalau belum punya dak ya bikin dak gitu ya, lebih mahal dikit gitu, tapi ternyata tetap bisa gitu walaupun suhunya panas gitu ya Om Doni ya. Siap. Pakan gimana Om? Pakan kita full jangkrik. Full jangkrik ya. Karena pernah mencoba ya, karena terbuka gini pernah mencoba pakai pur. Karena kehujanan harus kita ganti tiap hari kan malah boros jadinya. Oke. Jadi kita pakai full jangkrik aja. Full jangkrik, fur tidak ya? Fur kehujanan. Oke. Balik lagi ke kandang Om. Ini kandangnya gimana desainnya Om? Nggak terlalu tinggi sih, ini paling
180 kalau nggak salah. 180, lebarnya 90, panjangnya 110 kalau nggak salah. Ini atap atasnya full tertutup ya? Tertutup. Oke. Jadi tidak ada apa matahari masuk yang dari atas nggak Ya, ada. paling dari depan lah. Dari depan samping. Oke. Om, ini saya lihat atapnya bahannya khusus ini Om. Apa Ya. ini Om? Kalau ini nyebutnya orang itu go green. Go green. Go green itu ya semacam kayak campuran plastik kalau nggak salah. Jadi memang agak adem Agak adem. dibandingkan dengan asbes atau yang apa yang seng itu loh. Dia lebih adem. Ini nggak perlu pakai aluminium foil ya bawahnya ya? Nggak pakai. Ya kalau lebih bagus sih sebenarnya pakai aluminium foil ya. Jadi lebih adem lagi, mengurangi panas. Tapi ini pun juga udah lumayan asal agak lebih tinggi dari apa namanya atapnya ya, agak lebih tinggi nih harusnya. Jadi sirkulasi udara dari depan, samping, belakang itu bagus sebenarnya, lebih adem. Oke. Itu aja. Jadi dengan bahan seperti ini plastik go green ya, yang melengkung ini hanya untuk atap ini. Ini sudah cukup untuk mengurangi panas. Faktor atap ini penting sekali untuk beternak karena dia yang menaungi dari sinar matahari, sehingga kita harus memilih bahan yang tepat. Idealnya memang di bawahnya ada aluminium foil ya, Om. Ya. Tapi ternyata dengan atap go green ini sudah cukup lumayan dingin ya. Oke. Materi indonya apa aja Om Doni? Kita materi induk ada yang satu pasang itu bahorok ya. Jadi ada yang satu pasang bahorok. Terus yang kedua ini split blorok. Jadi memang alhamdulillah sih dari terah prestasi semua ya. Terah prestasi. Ya. Kita memang mencoba bermain di segmen untuk kelas lomba. Kelas lomba. Memang ya hasilnya memang masih belum maksimal. Ya. Tapi penjualan lancar ya? Alhamdulillah ada. Oke. Dari pengalaman Om Doni beternak di lantai 3 gitu ya. Evaluasinya apa selama ini? Maksud saya supaya untuk teman-teman semua, om-om yang ingin beternak di lantai atas tahu siasatnya. Paling yang pertama kita mensiasatin biar seperti di alam ya. Artinya kalau memang ada pohon, harusnya pohon yang tinggi sih bisa ya buat nutupin biar adem gitu ya pohon. Terus yang kedua mungkin kalau mau pakai pohon juga yang merambat, sebenarnya kan bisa tuh merambat biar agak adem juga. Terus paling ya sirkulasi udara ditambahin, plus juga mungkin seperti dibikin pancuran ya. Pancuran tuh ide bagus tuh. Ya, pancuran ya? Artinya kalau teman-teman di Cirebon ya, kita sama-sama anggota itu dibikin pancuran. Jadi di atas itu dibikin pancuran. Jadi memang pakai kolam, naik ke atas, air ngalir terus. Jadi kan adem tuh di atas. Jadi dia adem dan membuat suhu di kandang pun juga akan lebih rendah. Dingin gitu. Kalau dari pengalaman teman-teman di Cirebon, produksi lebih bagus? Lebih bagus, karena memang kelembapannya tinggi ya, kelembapan tinggi, sinar matahari ada, terus dia ya seperti alami kan, kayak hujan tiap hari itu hujan tiap hari, jadi ya alhamdulillah produksi mereka banyak. Jadi intinya, kalau kita mau beternak murai batu, yang ideal memang kelembapannya harus tinggi, gitu. Karena di alam itu habitat murai batu itu memang cenderung di daerah yang lembab, di sekitar sungai, di kanopi hutan gitu ya. Jadi kalau kita mau beternak di lantai atas gitu harus disiasati. Tadi yang Om Doni sampaikan, yang pertama adalah faktor kelembaban mesti dijaga. Pengalaman teman-teman di Cirebon itu menggunakan pancuran air. Jadi di atasnya itu diberi pralon, dilubangin lalu air turun, jadi kelembapan terjaga terus gitu. Yang kedua, menjaga suhu supaya tidak terlalu panas. Caranya berdasarkan rekomendasi Om Doni adalah di sekitarnya itu ditanemin tanaman. Kalau bisa tanaman rambat ya Om Doni ya. Jadi di dalam itu tidak terlalu terpapar sinar matahari sehingga suhunya menjadi lebih rendah.